Shalom, Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Victoria Riwu. Saya mahasiswa asal Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi Bimbingan Konseling Kristen, kelas B, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tips belajar yang efisien. Namun, sebelum kita masuk dalam apa itu tips belajar yang efisien, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa itu belajar itu sendiri dan apa itu belajar yang efisien. Nah, belajar itu adalah sebuah kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali, terutama bagi para pelajar dan juga mahasiswa. Meski dengan begitu, untuk mencapai tujuan dari belajar itu sendiri, kita harus melakukan secara efektif dan efisien sehingga waktu belajar tidak akan sia-sia karena materi yang dipelajari justru tidak masuk sepenuhnya ke memori otak atau kita tidak mengerti apa yang akan kita pelajari. Nah, itu adalah pengertian dari belajar. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu belajar efisien. Belajar yang efisien yaitu sebuah proses untuk kita memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun pemahaman dengan cara yang efektif dan produktif. Ini melibatkan kita menggunakan berbagai macam strategi dan metode yang tepat untuk memaksimalkan pemahaman atau untuk kita lebih mengerti dan retensi materi pelajaran dalam waktu yang relatif singkat. Nah, di sini ada beberapa tips belajar yang efisien yang akan kita bahas bersama. Apa saja itu? Mari kita lihat. Yang pertama itu ada buat jadwal. Sebelum belajar, kita harus membuat jadwal belajar yang terstruktur. Kita harus menetapkan waktu khusus untuk belajar setiap hari. Contoh misalnya, kita tetapkan waktu jam 7 sampai jam 9 malam untuk belajar. Itu tips yang pertama. Lalu yang kedua ada fokus pada prioritas. Nah, materi yang akan kita belajar itu yang paling penting dan itu yang dipelajari terlebih dahulu. Jangan mencampur adukan pelajaran yang kita mau pelajari sekarang dengan pelajaran yang besok baru kita pelajari. Atau jangan terlalu tersebar pada topik yang berbeda. Fokus pada topik yang kita ingin pelajari. Lalu yang ketiga itu ada gunakan sumber yang tepat. Untuk sumber atau referensi itu kita bisa menggunakan banyak sumber, baik itu buku teks, baik itu sumber online, atau sumber belajar lain yang relevan dengan materi pelajaran yang akan kita pelajari. Ada yang keempat, itu rencanakan istirahat. Meskipun belajar, jangan paksa otak untuk belajar terus, tetapi kita harus rencanakan istirahat. Ambil waktu sedikit untuk istirahat agar otak kita tetap segar dan bisa menerima materi-materi atau pelajaran yang akan kita pelajari. Lalu yang kelima itu ada praktikan penjelasan. Nah, tips yang kelima ini kita mencoba untuk mengajarkan materi kepada orang lain. Misalnya, kita meminta teman-teman kita untuk mendengarkan materi yang akan kita sampaikan. Itu bertujuan untuk membantu kita memahami
materi dengan lebih baik. Yang keenam ada gunakan teknik memori. Tips yang keenam ini yaitu kita harus menggunakan teknik memori seperti pengulangan berulang atau membuat catatan singkat. Ada hal-hal yang kita tidak tahu atau ada hal-hal yang sangat penting, inti dari pelajaran atau materi yang kita pelajari itu kita buat dalam satu catatan yang kecil agar uh, kita bisa dengan mudah untuk memahami pelajaran tersebut. Lalu ada tips yang ketujuh yaitu tetap konsisten. Di sini kita harus tetap belajar dengan tidak menunda-nunda waktu belajar atau kita tetap konsisten untuk belajar setiap hari. Karena jika kita menunda belajar satu hari, itu akan menjadi kebiasaan bagi kita untuk kita terus menunda-nunda waktu belajar. Lalu yang kedelapan, ada tips uji diri. Nah, tips ini yaitu kita gunakan untuk menguji pemahaman kita. Bagaimana caranya? Yaitu kita menggunakan kuis atau ujian simulasi untuk menguji sampai mana kita memahami pelajaran tersebut. Lalu yang kesembilan ada tips yaitu kelola stres. Kita diusahakan untuk menghindari stres yang berlebihan. Kita bisa menggunakan berbagai teknik untuk menghindari stres, baik itu relaksasi seperti meditasi ataupun dengan olahraga. Mengapa kita harus menghindari stres? Karena jika kita stres dan kita belajar dengan posisi kita masih stres, maka otomatis pelajaran yang kita pelajari tidak akan masuk dalam memori otak kita. Karena meskipun kita memaksa otak kita untuk belajar, namun jika kita masih dalam keadaan stres, maka pelajaran yang kita pelajari tidak akan masuk dalam otak kita. Jadi, kita harus menghindari stres sebelum kita belajar. Lalu yang ke-10 ada ambil waktu istirahat yang cukup. Pastikan kita itu memiliki waktu tidur yang cukup. Tidur yang baik atau tidur yang maksimal akan memungkinkan otak kita untuk memproses informasi dengan lebih baik. Atau jika kita sudah belajar dan kita mengambil waktu istirahat yang cukup, maka dengan sendirinya kita akan mengingat materi tersebut karena otak kita mampu memproses materi tersebut dengan baik. Nah, ini adalah 10 tips belajar yang efisien. Tetapi setiap orang mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Jadi, kita harus eksperimen diri kita dengan berbagai strategi belajar untuk menemukan cara belajar yang bagaimana atau cara belajar yang seperti apa yang cocok dengan diri kita. Sehingga itu membantu kita memahami pelajaran yang akan kita pelajari. Itu adalah beberapa materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan sekian yang bisa saya sampaikan, saya pamit undur diri. Terima kasih dan shalom.